Oke sobatku semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Love Indonesia. Oke sobatku semua, di video kali ini saya akan bahas sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Ternyata ada tujuan ya, ada tujuan awalnya Jepang ini ya teman-teman ya. Oke, kita simak video sejarah singkat masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Oke sobatku semua, sebelum kita mulai silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis. Jepang merupakan negara kedua yang menjajah Indonesia setelah Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, kebijakan yang diberikan Jepang untuk Indonesia sangat kejam dan membuat rakyat menderita. Tapi seperti apa sebenarnya awal masuknya Jepang ke Indonesia? Untuk mengetahui sejarah masuknya Jepang ke Indonesia beserta tujuan dan kebijakan pada masa penjajahannya, simak ulasan berikut ini. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Secara mendadak Jepang menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Serangan tersebut merupakan upaya Jepang untuk membangun suatu imperium di Asia dengan mengobarkan perang di Pasifik. Akibatnya, Amerika menyatakan perang kepada Jepang dan membantu pasukan sekutu Eropa. Jepang juga menyerbu Indonesia dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Kedatangan Jepang ini membuat pihak Belanda merasa terancam, karena beberapa daerah Indonesia berhasil Jepang rebut kekuasaannya. Jepang kemudian berhasil menguasai kota Balikpapan, tanggal 24 Januari tahun 1942, Pontianak, tanggal 29 Januari tahun 1942, Samarinda, tanggal 3 Februari tahun 1942, Banjarmasin, tanggal 10 Februari tahun 1942, lalu Ambon, tanggal 4 Februari tahun 1942, Palembang, tanggal 16 Februari tahun 1942. Pada akhirnya pihak Belanda yaitu Gubernur Jenderal A.W.L. Tjarda van Starkenborg-Stahouwer mengaku menyerah tanpa syarat kepada Jepang lewat perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Sejak itu Indonesia dikuasai oleh Jepang dan penjajahan Belanda berakhir. Kedatangan Jepang ke Indonesia memiliki tujuan antara lain, menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang, karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Berikut beberapa propaganda yang dilakukan Jepang antara lain, Jepang mengaku sebagai saudara tua bagi bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia. Jepang berjanji akan membebaskan Asia dari penindasan bangsa Barat. Hal ini yang berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia, bahkan kedatangan Jepang disambut baik. Jepang memperkenalkan semboyan yang dibuatnya. Semboyan itu disebut dengan Gerakan 3A, yang berbunyi, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jepang menjanjikan kemudahan bagi Indonesia dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti janji menunaikan ibadah haji, menjual barang dengan harga murah yang disebut dengan sistem politik dumping. Pada awal kedatangannya, Jepang berhasil menarik simpati dan dukungan masyarakat Indonesia karena berjanji akan memperbolehkan Indonesia mengibarkan benderanya bersama dengan bendera Jepang. Indonesia diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Namun, sederet janji di atas hanya sementara, sebab sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Sejak awal, Jepang berlaku demikian hanya demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Jepang membentuk badan kerjasama untuk membujuk rakyat Indonesia, antara lain, 1. Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Badan ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis dan intelektual agar memberi tenaga untuk mengabdi kepada Jepang. 2. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Badan ini terdiri dari berbagai macam profesi dokter, pendidik, dan kebaktian wanita pusat dan perusahaan. Selain itu terdapat pula beberapa kebijakan Jepang pada bidang sosial dan ekonomi sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia harus menjalani Romusha, yaitu kerja paksa. Romusha ini bahkan sampai memakan banyak korban jiwa akibat kekejaman Jepang. 2. Pemerintahan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan diganti dengan bahasa Jepang.
3. Melaksanakan Kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya beras dan bahan pangan lainnya dirampas dan banyak rakyat menderita kelaparan. 4. Melakukan Jugun Ianfu, yaitu mempekerjakan para gadis sebagai wanita penghibur untuk pemuas nafsu militer Jepang. Para gadis tersebut ditipu akan disekolahkan, namun hal itu tidak terjadi. 5. Potensi SDA dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang Jepang. Mereka juga menyita hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan. 6. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. 7. Masyarakat Indonesia diwajibkan menanam padi, pohon jarak, dan kapas yang nilai jualnya tinggi untuk kebutuhan Jepang. 8. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki dengan menunjang kegiatan bersifat otoriter yang menyengsarakan rakyat Indonesia. 9. Rakyat Indonesia dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini membuat rakyat semakin sulit dan hidupnya menderita. Oke sobatku semua, itulah tadi sejarah singkat tentang Jepang ya, awal masuknya Jepang ke Indonesia. Oke sobatku semua, semoga menambah wawasan kita untuk mempelajari tentang sejarah ya teman-teman ya. Saya akhiri dulu teman-teman ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Oke sobatku semua, saya akhiri, salam NKRI.